Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tematik kelas 3 SD, tema 8, Raja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran yang kelima. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar belajar kita diberikan kelancaran oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita mulai belajar kita, dan mari kita belajar dengan penuh semangat. Mengadakan kegiatan amal. Hari ini, di perpustakaan SD Nusantara terlihat sangat ramai. Ada banyak anak-anak berkumpul di sana. Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas. Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal. SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas. Barang bekas tersebut harus masih bisa digunakan dan dijual dengan harga murah. Barang bekas dikumpulkan dari semua siswa SD Nusantara. Selain barang bekas, mereka juga mengumpulkan buku bekas. Buku bekas akan dikirimkan ke sekolah atau tempat yang membutuhkan. Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian. Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima. Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik. Mereka juga selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan agar berjalan dengan baik. Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik. Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama, gotong royong, dan saling menolong. Nah, ini adalah bacaan mengenai kegiatan amal di SD Nusantara. Nah, sekarang diskusikan bersama temanmu, carilah contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan tersebut. Nah, di sini anak-anak mencari sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sikap yang mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah tentang ketuhanan. Kemudian, contoh sikap yang mengamalkan sila kedua, yaitu adalah tentang kemanusiaan, saling menolong dan membantu. Kemudian, pengamalan yang sesuai dengan sila ketiga, persatuan, yaitu tentang kebersamaan. Kemudian sila yang keempat, yaitu tentang permusyawaratan. Dan contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima, yaitu adalah tentang keadilan sosial. Nah, anak-anak bisa mencari satu sikap yang mencerminkan sila-sila tersebut. Diskusikan sikap yang dapat kamu lakukan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Sampaikan hasil diskusi kepada teman-temanmu yang lain. Di sini, saya memberi contoh yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu adalah menghormati hak orang lain, membantu teman yang kesusahan, bersikap sopan dan santun. Nah, ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Berikut ini adalah data banyaknya sumbangan buku dalam waktu 1 minggu. Hari Senin ada 20 buku, hari Selasa 14 buku, hari Rabu 4 buku, hari Kamis 10 buku, hari Jumat 8 buku, dan hari Sabtu 12 buku. Pembuatan diagram akan menggunakan tanda senyum. Nah, setiap satu tanda gambar senyum mewakili 2 buah buku. Nah, jika tandanya ada 2 buah senyum, berarti ada 4 buah buku. Nah, jika tanda
gambarnya ada 3 buah senyum, berarti ada 6 buku. Nah, jika tabel tadi dibuat diagram, akan tampak seperti ini. Nah, hari Senin itu kan ada 20 buku. Nah, kalau satu gambar senyum ini mewakili 2 buah buku, maka jumlah gambar senyum adalah 10 gambar. Bagaimana caranya kok bisa mendapatkan 10? Yaitu dengan cara 20 dibagikan dengan 2. Akan mendapatkan 10. Nah, ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian hari Selasa. Ini kan ada 14. Jika satu gambar senyum mewakili 2, maka jumlah gambar senyumnya itu ada 7. Karena 14 dibagi 2 adalah 7. Ya, hari Rabu ada 4 buku. Nah, 2 buku itu diwakili dengan 1 gambar senyum. Maka kalau 4 buku itu ada 2 gambar senyum. Kemudian hari Kamis itu ada 10 buku. Nah, kalau 2 buku itu digambarkan dengan 1 gambar senyum, maka kalau 10 itu ada 5 gambar senyum. Hari Jumat itu ada 8. Kalau 2 buku itu diwakili 1, maka kalau 8 itu ada 4 gambar senyum. Dan hari Sabtu itu ada 12 buku. Nah, kalau satu gambar senyum ini mewakili 2 buah buku, maka jumlah gambar senyumnya itu ada 6. Nah, begitu ya. Nah, ini bukan berarti jumlahnya seumpam misal hari Senin, ini kan ada 10 gambar senyum. Ini bukan berarti jumlah bukunya itu ada 10. Nah, gambar 10 senyum ini itu adalah mewakili 20 buku. Jawablah pertanyaan berikut sesuai diagram yang tersedia. 1. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya memberikan contoh satu soal, yaitu soal yang pertama. Berapa banyak buku sumbangan yang diterima pada hari Jumat? Dilihat. Hari Jumat itu ada 4 gambar senyum. Nah, hari Jumat itu ada 4 gambar senyum. Nah, sedangkan setiap gambar senyum itu adalah mewakili 2 buku. Jadi, 4 gambar senyum dikalikan dengan 2, sama dengan ada 8. Jadi, sumbangan hari Jumat ada 8 buah buku. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakannya sendiri ya. Dan tugas ini itu ada di halaman 200 dan 201. Nah, soalnya ada 10. Anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis ya. Nah, sekarang buatlah diagram dengan menggunakan data berikut. Gunakan tanda bintang untuk mewakili setiap 5 orang. Mainan bekas, penyumbangnya itu ada 15. Sepatu bekas ada 35. Buku bekas ada 40, baju bekas ada 55. Tuliskan data dalam tabel berikut. Nah, anak-anak bisa menggambarkan bintangnya, jumlah bintangnya di masing-masing kolom ini ya. Nah, jika satu bintang itu mewakili 5. Jadi kalau 15 banyak penyumbang itu berarti berapa bintang? Nah, kalau ini sepatu ada 35 penyumbang. Jika 5 orang itu diwakili dengan 1 bintang, maka kalau 35 itu ada berapa bintang. Begitu juga dengan buku dan baju ini ya. Nah, setelah kegiatan amal, SD Nusantara juga melakukan kegiatan menjual barang-barang bekas. Gambarnya seperti ini. Siti dan teman-teman berlatih membuat tena untuk lokasi kegiatan amal. Mereka berencana melaksanakan kegiatan di lapangan upacara.
Ada 3 meja untuk menjual mainan bekas. Semua meja penjualan mainan bekas menghadap ke arah barat. Ada 3 meja untuk penjualan sepatu bekas. Semua meja penjualan sepatu bekas menghadap ke arah timur. Ada 4 meja untuk penjualan buku bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah selatan. Ada 5 meja untuk penjualan baju bekas. Semua meja penjualan buku bekas menghadap ke arah utara. Berdasarkan informasi tadi, jika dibuat denah, akan terbentuk denah seperti ini ya. Nah, membuat denah ini harus sesuai dengan informasi yang sudah diberikan tadi. Nah, andaikan kegiatan tersebut dilakukan di sekolahmu, jelaskan beberapa hal berikut, di mana kegiatan akan dilakukan. Jelaskan arah perjalanan dari gerbang sekolah menuju tempat kegiatan amal. Nah, andai kegiatan ini dilakukan di sekolahanmu, kira-kira kegiatannya itu akan ditempatkan di mana? Kemudian, jelaskan arah perjalanan dari gerbang sekolah menuju tempat kegiatan amal itu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semangat belajar, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.